Subhanallah. Ada yang cakep juga. Cakep semua ternyata. Sampai dirimu kelihatan cantik juga loh, Dek. Luar biasa. Balik ke lab. Jangan lihat sebelah kiri. Banyak kuburan di sini. Untuk Paulina dan Melissa nih. Ya. Jadi sudah berapa lama menjadi seorang lady escort? How long have you been a lady escort? Please. It's more than 2 years. 4 tahun. Udah hampir, udah 2 tahun. Iya, maksudnya lebih dari 2 tahun. Kok aku baru dengerin kamu udah kayak mengecilkan saya, dipikir saya ngerti. Dipikir nggak ngerti. Apa? Ngerti. Lah iya, dipikir saya ngerti. Mulai dari Mbak. Kalau Melissa, Kalau aku ya dari udah 3 tahun sih. 3 tahun. Udah 3 tahun. 3 tahun, ah. Yang ditanya Melissa yang tukang jual pulsa mah nyamber. Tukang pulsa. Tapi aku nggak isi ulang voucher, Mas. Isi Apa? ulang hati, Mas. Mbak Melissa. Maaf, ini rambutnya extension apa asli tuh? Asli, Mas. Asli, Mas. Boleh Asli, coba, Mas. katanya. Itu Kang Cireng ngomong. Jealousnya tuh berlebih-lebihan ya. Begitu ada yang lebih sedikit, jangan lu aja merasa kayak ciut banget ya. Ciut, gua kan bantuin, katanya tadi nggak denger. Tenang aja, aku nggak berubah lah. Mbak Melissa, wait a minute ya. Gimana sih awalnya dirimu masuk ke dunia ini nih, monggo? Awalnya ya, Mas ya. Awalnya, Mas. Aku tahu lady escort ini awalnya dari teman sih sebenarnya. Dari teman, lalu aku mencoba terjun di dunia lady escort ini dan aku jalanin ya aku suka, enjoy, betul. Enjoy. Saya diem itu saya terpukau ngomong Mbak Melissa. Pengennya ngomongnya itu selamanya gitu loh. Kirain nggak denger, Mas. Melissa, laptop tuh mendapat bisikan kalau dirimu ini dikenal sebagai lady escort harian. Apa benar ini? Benar. Benar sama betul. Sampai kepleset loh menghadapi orang yang punya daya pikat yang luar biasa itu sampai orang seperti apa yang kamu dampingi? Iya, Mas. Loh, sampai nggak denger kan dia. Gara-gara ini si Pram ini orang seperti apa yang kamu dampingi? Biasanya Biasanya sih bos ya. Bos, Bos. eksekutif lah. Yang high class, kayak Mas Tukul gini lah. Iya, saya bekas orang susah saya. Iya, kalau dibilang harian sih ya enggak sih. Jam juga ada per jam. per jam ya? Iya. Tergantung aktivitasnya Iya, ya? tergantung Kalau boleh kebutuhan tahu aja. berapa? Air. Biasanya gimana hitungannya? Per hour ya? Iya, per hour. Tergantung juga kebutuhan dari kliennya juga sih. Tergantung. Lu mau dengerin nggak Tarjo? Tadi nanya. Ketawa-tawa. Ini loh, kampret ini kalau udah ngobrol. Orang lagi ngobrol, ha, iya. Biasanya pakai dolar, euro, pound sterling atau Nanya. dolar monopoli apa? Nanyanya ke sini dong, mata ke aku. Enggak, kamu kan lebih senior. Ya tergantung sih mas. Biasanya yang bawa mawar siapa aja? Iya kadang-kadang bosnya. Penghasilan sehari kalau boleh tahu berapa? Ya nggak tentu juga sih. Sudah ada pelanggan tetap juga nggak? Ada.
Tukang ngecek mana aja. Balik nah, serius sekarang serius. Karena saya orang Indonesia ya Mas ya, jadi Iya. ya rupiah. Rupiah. Iya. Bisa kejangkau kayaknya. Yang jadi pertanyaan gini Mas Tukul, kalau Iya. misal ditawarin dampingin Mas Tukul mau nggak? Gitu. Ini jawaban Mas Tukul mau bayar berapa? Apanya? Mas Tukul mau bayar berapa? Tuh. Wani piro. Yang namanya orang suka itu berapa aja nggak dihitung. Bohong Melisa. Kayak film kartun. Nantilah ngomong itu nanti di belakang. For me, Amor Paulina, someone told me that your job is to aku beni superstar. Said as nih, Ronaldinho and Pitbull nih. Wow, is that true nih? Yes. Is that true? At Brazil, I work there in a... Yeah, I Okay. listen for you. Okay. Yeah. I work at a nightclub in Brazil, and then they came there and they meet them. So nice, guys. Yeah, it Like a was- Mr. Tukul maybe? Wow. Everglades. Yeah. Thank you. Yes. Same twin Tom Cruise ya. Oh, bukan Tom Cat, mana? Jadi nemenin Ya, tamu-tamu yang tamu-tamu keren lah, cowok-cowok keren, ganteng. luar biasa. Thank you. Di nightclub ya, at nightclub. Yes. A nightclub and congklak. Masa di nightclub main congklak? For Paulina again. What is your mission when you escorting the guest? Sorry, I don't understand what you say. What? Sorry. Nggak ngerti. I don't know. Dia nggak ngerti, Mas. Sortina, kamu baca sendiri sini. Show me. Iya, iya. What the mission? If you No. Next line nih. What is your mission? Maksudnya, Mas? Apa? Misi apa? Ada apanya tapi bibir saya ini. Okay. Tujuannya apa? So when I have some guests, I need make the clients so fucking happy, and we need just dancing a lot and drink. It's so cool. Enggak, Ini ya, kata ngomong. Ini sutirah nih ngomong apa? Olin. Dia kalau ketemu klien dancing, minum, bikin happy, gitu Tarjo. Branded dibayang kereta aja. Singing, dancing, Dancing, and drink. gulung komeng. Ya. Gulung komeng and you eat bolang baling. Baik ya. Untuk Melisa. Iya Mas Untuk Tukul. Mbak sebentar. Mas, Ya. saya boleh nanya nggak? Boleh. Untuk tim kreatif ya, ini yang jadi pertanyaan saya, kenapa sih wajahnya ditutupin untuk seorang cantik Biar nggak kena seperti ini? muncratannya Mas Tukul. Kenapa kok bukan Mas Tukul gitu kan yang ditutupin? Setuju mana nggak? Setuju Mas Tukul yang ditutupin atau dia? Ya nanti mereka sampai mimpi-mimpi kalau nggak ditutupin. Ya. Benar-benar. Untuk Melisa. Dirimu mengiklankan jasa sebagai lady escort via media sosial atau bagaimana nih, monggo? Enggak sih Mas, kita nggak dipublikasikan seperti itu. Kita lebih profesional aja. Wah, luar biasa. Jadi face to face langsung. Kalau Wow. Mas Tukul butuh, bisa langsung kabarin. Beda alamnya. Yes.
ketemu klien kayak Mas Tukul ini pernah ada pengalaman unik nggak? Unik banyak banget. Apa misalnya? misalnya? Ya seperti Mas Tukul juga sih, unik-unik gitu. Biasanya nemeninnya Uniknya tuh gimana? Wajahnya yang unik atau apa? Semuanya yang sih, unik? tendernya juga excited juga sih dengan tender yang kayak batu bara, yang pokoknya yang high class juga. Mas Tukul mau ada tender batu ginjal ya Mas ya? Maksudnya kesehatan. Batu nisan ada tulisannya Vega di situ. Balik karena luar biasa, Melisa luar biasa. Iya, iya. Maaf kalau berita bintangnya apa? Pisces. Waduh, kayak Kenapa? faktor keberuntungan selalu menaungi di Amin. hidupmu, nggak mungkin susah. Amin. Pemirsa, untuk lebih mendalami kaitan pesona wanita dengan psikologi para pria, mari kita sambut bintang tamu saya, psikolog cantik dengan lirikannya yang menggoda. Give applause for Renita Purwito. Lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cintaku. Janganlah engkau berubah dalam menyayangi dan memahamiku. Oh silakan. Kok beda sama saya tadi, Mas? Nyambutnya kok beda gitu loh. Kenapa? Ya enggak semua wanita itu kan disamakan. Wanita bagi saya itu surga dan luar biasa sekali. Wanita itu bukan hiasan. Kalau hiasan kadang-kadang bisa dipakai, kadang-kadang ditaruh, kadang-kadang. Tapi kalau wanita adalah surga. Ini semangat. Makanya harus selalu menjaga surga itu supaya surga akan berdampingan terus dengan kita. Selamat malam untuk Mbak Iren alias Renita Purwito. Maaf kalau ada keliru bahasa saya. Selamat datang di singgasana saya. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Subhanallah, lima-limanya ya. Mas? Empat bagus, satu agak. Yang mana yang satu? Cuma Satu yang beda-beda. dibawa ke bengkel terdekat itu. Harus dikasih cat duko sedikit. Balik galak. Emang aku penyok dibawa ke bengkel ke toko magic. Kita kan lagi ngomongin wanita pendamping. Apa benar bahwa wanita dapat mempengaruhi perilaku pria tanpa disadari oleh pria tersebut? Monggo. Sebetulnya kalau misalnya kita lagi berperilaku atau bertingkah laku itu ada dua. Ada yang kita sadari, ada yang kita tidak sadari. Nah, jadi pernyataan itu ada benarnya. Kadang-kadang kita kalau misalnya dihadapkan dengan, apalagi pria ya, dihadapkan dengan wanita-wanita yang cantik, Betul. keindahannya, kemudian kemolekannya, kecantikannya itu bisa mempengaruhi logikanya atau akal sehatnya pria, yang kemudian juga mempengaruhi perilakunya secara Betul. tidak sadar. Betul, saya sangat setuju sekali. Ya, buktinya saya begitu berhadapan sama mereka, saya benar-benar hormat banget. Hormati. Sama PK kayak biasa-biasa. Saya hormat banget. Saya jaga Biasanya tata apa yang diucap bahasa, tuh beda tata dengan krama. hati, Mas. Iya, itu kan. Kelihatannya ya. Itu nanti bisa dipraktekkan lah. Benar, saya hormat, saya jaga tata bahasa saya, saya filter tutur bahasa saya supaya yang keluar itu bisa ditangkap dengan mereka, bisa dicerna omongannya ini bener, omongannya nggak bener, mereka akan menang. Kalau ngobrol sama kampret itu sih kembali kalah ke Mbak Iren ini. Cara duduknya aja, rasa ingin tahu. Nggak cedudur gini. Kayak orang ini, kayak orang terbeban dengan kartu gade melulu. Seorang psikolog terkenal pernah menyatakan bahwa seorang pria akan menyumbang uang lebih banyak ketika ada wanita cantik di dekatnya. Oh my God, seriously? Betul bahasa Inggris saya. Betul banget. Pernah ada penelitian yang menyatakan bahwa seorang pria memang bisa dipengaruhi memberikan donasi lebih banyak apabila dihadapkan dengan
seorang wanita yang cantik. Ada studi yang mengatakan demikian, dan itu sebetulnya dasarnya adalah pria kalau misalnya ketemu terutama wanita cantik, dia akan berusaha untuk menampilkan sisinya yang terbaik. Nah, donasi itu kan kaitannya dengan kegiatan sosial. Jadi dia ingin dinilai positif, dinilai baik. Oh, pria ini baik sekali karena dia melakukan kegiatan sosial. Betul. Iya, ngerasa. Betul. Ini maaf nih ya, kalau saya sih nggak melihat itu, tapi saya kalau ada wanita entah siapa menjual barang apa di depan saya, mesti saya borong semua dan saya beli semua. Benar itu benar. Saya lagi makan, tahu dia nawari Makanan apa? rokok, apa Mas Tukul ini, padahal saya kadang-kadang nggak yang rokok ya itu, tapi berapa semua itu? Dibayarin ya Mas. Semua Mas, iya. Beli Terus baik tak banget. tambahin lagi. Baik. Mau nanya Mas, tapi kok waktu itu ada yang jualan jamu kok nggak diborong? Yang jualan cowok masa saya. Yang dia ngomongin kan perempuan. Bener. Kalau ada Mbak Susi berani nggak Mas kayak gitu? Ya saya izin nama PM-nya dulu, izin dulu. Ya pasti yang ngomong Sus gimana Sus gitu. Ya namanya keluarga kan demokratis. Saya ya Susi ya saya. Harus satu pandangan satu ya memang harus langsung kasih. Ini kadang-kadang dianggapnya saya nggak ngerti bagaimana hubungan keluarga yang harmonis, sakinah mawaddah warahmah sampai Lailatul Qadar kayak bagaimana. Asik. Saya setuju, saya setuju dengan Mbak Era. Iya. Betul, setuju. Apalagi ngobrol sama Melisa ini, waduh, kerasan saya. Mungkin nggak ada ngantuknya sama sekali. Apalagi Mbak Yeda, aduh. Apalagi sama Siapa? Paulina. Apalagi Mbak Ira, sampai paginya lagi. Sampai ganti tahun mungkin ganti zaman masih mau. Untuk Zida Salim. Setelah pembicaraan barusan menurut profesi ladies escort dengan tujuan memuluskan sebuah tujuan itu wajar nggak sih, monggo? Menurut saya sih wajar aja sejauh tujuannya itu baik atau positif. Begitupun caranya juga positif gitu. Memang ada kalanya sisi marketing itu kan membutuhkan beberapa cara untuk menarik pembeli ya. Sejauh itu hanya untuk berkomunikasi, saya rasa nggak masalah. Yang penting bukan ke arah yang negatif. Betul, gitu. setuju saya. Itu aja. Ya saya waktu membeli itu ya nggak pernah nanya nomor teleponnya berapa, enggak. Memang udah beli aja, memang bener tulus saya. Emang tulus pengen membeli ya Mas? Iya, Baik betul. banget. Nggak di mana aja. Gitu-gitu. Enggak, bener. Pepit. Masa orang nggak sadar-sadar? Maaf Paulina, silakan please the drink for Paulina and Melisa nih ya. Maaf kalau Inggris saya nggak jelas, nanti biar di Mbak bacain aja tolong Mbak, daripada saya diprotes lagi malah. Please tolong. Kalau please. bahasa Jawa tahu mungkin Mas. Ya. You can speak Jawa Dipo. Oh, please. Have you ever been in love with your client? Seperti Mas Tukul, like Mr. Tukul maybe? No. No? It's just my job. I never. Wow. Yes, and professional for sure. Wow. Amazing. Maybe sometimes will you be ashamed with your family? Sorry? Will you be ashamed with your family, with your job? No. No. It's impossible. Jadi nggak pernah malu Mas dengan profesinya. Good. Begitu Yang dengan penting- keluarganya. Karena Yang penting profesional positif. dia. Profesional and positif. Yep. Profesional tapi negatif ya. Luar. Big applause for you. Kalau dari Kenapa Mas Tukul? yang tadi itu. Yang tadi Melisa ditanya sama Unyil tadi apa? Dia pegang ngerti aja kalau saya anu ya. Apa Mas?
tadi saya sama pertanyaannya dengan Mbak Paulina. Ya sih semuanya Pernah jatuh cinta nggak sama pernah klien? pernah Wow. jatuh Apa cinta. yang- Gara-garanya apa yang mengakibatkan? Awalnya sih hanya sekedar bisnis ya mas, Ya. sekedar bisnis. Kesini-sininya kan namanya juga kita perempuan ya, dengan gemulayan kita, dengan tata bahasa kita halus. Jadi kadang atasan saya, bos lah ya, klien tuh jadi kayak suka gitu. Jadi sikapnya beda dari yang hanya sekedar job aja, sampai dia perhatiannya tuh lebih dari sekedar klien kerja. Siapa yang menduluin kamu siapa? Ada kerikil enggak? Terus gimana? Next. Terus Iya, tapi itu kan nggak langsung itu atau dan nggak selama itu, karena aku mau profesional aja. Jadi pihak sananya, pihak pengusahanya. Tapi kalau dari pihak kamunya sendiri pernah suka nggak sama klien? Kan biasanya kan ganteng-ganteng esmut ya. Kayak Iya. Mas Tukul gini, kadang kan jatuh Iya. cinta gitu. Ada muka zigzag gitu. Monggo, Iya, kalau pertanyaannya. dibilang suka sih ya suka. Tetap kita fokus sama tujuan, sama misi aja, kita sebatas bisnis aja mas. Yang bikin kamu suka sama cowok tuh apa? Ya jujur aja sih nggak munafik ya, semua butuh itulah ya. Apa tuh? Ya kalau memang dianya baik, biasanya dia fee-nya lebih royal. Aku banget di situ. Apa yang diomongin Melisa tuh ada di diri saya sendiri. Jadi Kemarin beli cilok 9.000 aja minta kembalian. enggak kembalian gimana, cilok isinya batu bata sama kerikil. Untuk Mbak Iren, kenapa kadang pria menjadi kehilangan logika bila berhadapan dengan wanita? Apa hubungannya dengan daya tarik lady escort? Monggo. Bagus nih pertanyaannya. Mungkin bukan kehilangan logika ya, tapi akal sehatnya bisa dipengaruhi dengan keberadaan wanita apabila wanita itu apalagi cantik gitu ya. Karena kalau misalnya kita dihadapkan atau pria dihadapkan dengan wanita itu, dia banyak mikirnya, nggak fokus gitu. Kalau misalnya untuk sesuai dengan akal sehat, untuk pengambilan keputusan, kemudian untuk menilai sesuatu, mengevaluasi sesuatu itu kan perlu fokus atau perhatian. Nah, perhatian itu bisa terbagi-bagi kalau pria itu melihat atau dihadapi dengan wanita cantik. Nah, mungkin kalau dihubungkan dengan lady escort, kemudian hubungannya ke keputusan bisnis atau bisnis deal, itu lady escort itu membantu untuk bisa melancarkan bisnis deal itu supaya nggak terlalu tegang atau bisa lebih mencairkan suasana sehingga keputusan yang diambil itu menguntungkan kedua Betul. belah pihak. Mau menolak mesti malu di depan orang cantik juga ya. Mas Tukul sering gitu ya, ketahuan. Ya enggak. Kalau saya sih maaf sudah nggak pengaruh dengan hal kayak gitu. Mau nanya kamar mandi mana tuh? Pemirsa, care and share apalagi yang diberikan oleh pemirsa di rumah maupun studio. Jangan kemana-mana, tetapi komat.